Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung satuan waktu. Materi ini ada di buku ESPS halaman 28. Bersiap ya untuk belajar. Baik, kita harus mengingat terlebih dahulu tentang hubungan antar satuan waktu. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Ini harus kalian ingat selalu, karena ini adalah kunci dalam mengerjakan soal-soal operasi hitung satuan waktu. Selanjutnya, perhatikan gambar jam berikut. Bila jarum pendek dan jarum panjang menunjukkan seperti ini artinya waktu sudah berjalan 15 menit. 5 menit ditambah 5 menit ditambah 5 menit. 5 menit tambah 5 menit tambah 5 menit sama dengan 15 menit. 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Kemudian, bila gambar jam menunjukkan jarum jam berbentuk seperti ini artinya waktu sudah berjalan 30 menit. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Selanjutnya, bila jarum pendek dan jarum panjang menunjukkan seperti ini artinya waktu sudah berjalan selama 45 menit. 45 menit itu sama saja 3/4 jam. Dalam operasi hitung satuan waktu, untuk memudahkan kita dalam mengingat dan menghitung, kita bisa membuat tangga seperti ini. 3 anak tangga. Tangga paling atas kita tuliskan jam, kemudian menit, dan paling bawah detik. Jam, menit, detik. Setiap turun 1 tangga dikali 60. Setiap turun 2 tangga dikali 3600. Sebaliknya, ketika naik 1 tangga dibagi 60. Dan ketika naik 2 tangga maka dibagi 3600. Selanjutnya kita langsung memasuki ke contoh soal. Yang pertama, 1 jam sama dengan titik-titik menit. Kita lihat tangga. Yang diketahui jam, yang ditanyakan menit. Dari jam ke menit turun berapa tangga? Ya, turun 1 tangga. Berarti bila turun 1 tangga maka dikali dengan 60. Kita tulis 3 jam ya, 3 dikali 60. Mengapa 60? Karena tadi dari jam ke menit turun 1 tangga. Kita hitung 3 kali 60 sama dengan 180. Jadi 3 jam itu sama dengan 180 menit. Selanjutnya 3 jam sama dengan titik-titik detik. Kita lihat tangga. Dari jam menuju detik ini turun sebanyak 2 tangga. Itu berarti 3 jam kita kalikan dengan 3600 karena turun sebanyak 2 tangga. Kita hitung ya. 3 dikali 3600. Boleh kita menghitungnya dengan cara 3 kali 36 agar lebih mudah. 6 kali 3 18. 3 kali 3 9. 9 tambah 1 10. 108, nolnya mengikuti 2, 1, 2. Jadi 3 jam
sama dengan 10.800 detik. Nomor 2, 2/4 jam sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Berarti cara mengerjakannya adalah kita uraikan satu persatu. Dari 2 jam ditambah 1/4 jam. Nah, setelah seperti ini, 2 jam tetap ya. Tulisan 2 jam ini tetap karena yang diminta di soal yang pertama adalah satuan jam. Kemudian yang kedua, 1/4 jamnya kita ganti menjadi menit. Kita ingat kembali, dari jam ke menit turun 1 tangga, berarti dikali 60. Maka 1/4 atau 1/4 dikali 60 menit. Kita coret, 60 dibagi 4 sama dengan 15. 1 dikali 15 sama dengan 15 menit. Kita tuliskan di sini ya. 2 jam kita tulis kembali. Kemudian hasil perhitungan dari 1/4 kali 60 sama dengan 15 menit. Jadi 2/4 jam sama dengan 2 jam 15 menit. Contoh ketiga, 85 menit sama dengan titik-titik jam sama dengan titik-titik menit. Lihat, ini satuannya masih berupa menit. Maka 85 menit kita uraikan menjadi 60 menit. 1 jam itu 60 menit ya. Ditambah 25 menit. Dari mana mendapatkan 25 menit ini? 25 menit ini berasal dari 85 dikurangi 60. Sesuai yang ditanyakan di soal, yaitu titik-titik jam, titik-titik menit, maka 60 menit ini kita jadikan menjadi satuan jam. Ya. Dari menit menuju jam naik berapa tangga? Naik 1 tangga. Berarti dibagi dengan 60. Ingat, naik 1 tangga dibagi 60. Maka 60 menit ini dibagi 60. Ditambah 25 menit. Hasilnya adalah 60 dibagi 60 sama dengan 1. Berarti 1 jam ditambah 25 menit. Jadi bisa kita tuliskan 85 menit itu sama dengan 1 jam 25 menit. Selanjutnya nomor 4. Soal bentuk seperti ini adalah bentuk penjumlahan bersusun ke bawah. Cara menghitungnya adalah sama seperti ketika kalian melakukan operasi hitung penjumlahan. Ya, dimulai dari belakang ya menghitungnya. 2 jam 40 menit 40 detik ditambah 4 jam 35 menit 25 detik. Kita hitung dari bagian belakang terlebih dahulu. 40 ditambah 25, 0 tambah 5, 4 tambah 2, 6. 65 detik. Kemudian menit, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 75 menit. Lalu 2 jam ditambah 4 jam, 2 tambah 4 sama dengan 6 jam. Kita lihat hasilnya. Bila hasil penjumlahan lebih dari 60, maka kita harus mengurangi dengan 60. Kita lihat di sini. 6 jam, 75 menit, 65 detik. Hasil penjumlahan yang lebih dari 60 adalah 65 dan 75. Maka kita harus mengurangi dengan 60. Mari kita hitung untuk 65 detik terlebih dahulu.
65 dikurangi 60 sama dengan 5 detik. Ya, tadi setelah kita menghitung 65 detik dikurangi 60 menghasilkan 5 detik ya. Kita tulis di sini 5 detik. 5 detik. Lalu kemanakah 60-nya? 60 detik itu sama saja 1 menit. Maka 1 menit ini kita simpan. Simpan di mana? Simpan di sini. Kita tulis dengan angka yang kecil ya. 1 menit. Nah, 75 ditambah 1 sama dengan 76 menit. 76 menit masih lebih dari 60, maka kita harus mengurangkan dengan 60. Kita hitung ya di sebelah sini. 76 dikurangi 60 sama dengan 16 menit. Hasil 16 menit kita tuliskan di sini. 16 menit. Lalu kemanakah 60-nya? 60 menit ini sama dengan 1 jam. Maka 1 jam ini kita simpan. Kemana menyimpannya? Ke bagian depan. Kita tulis di sini 1 jam. Lalu kita jumlahkan 6 jam ditambah 1 jam. 1 jam ini tadi yang hasil yang kita simpan ya. 6 jam ditambah 1 jam sama dengan 7 jam. Jadi 2 jam 40 menit 40 detik ditambah 4 jam 35 menit 25 detik adalah 7 jam 16 menit 5 detik. Jadi bila kalian menjumpai soal dengan bentuk seperti ini, kalian lihat hasil penjumlahannya. Bila hasil penjumlahannya lebih dari 60, maka harus dikurangi dengan 60. Namun bila hasilnya kurang dari 60, maka kalian sudah bisa menuliskan hasilnya. Dan yang paling penting adalah kalian mengerjakannya dari belakang terlebih dahulu. Ya, dihitung dari belakang terlebih dahulu, baru depan. Soal nomor 5. 4 jam 20 menit 30 detik dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik. Apabila kita langsung menghitung 30 dikurangi 50, tentu hasilnya negatif. 20 dikurangi 45 juga hasilnya negatif. Maka untuk soal pengurangan, kalian harus melihat di bagian atas, lalu ini kita ubah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan meminjam satu ke satuan di depannya. Baik. Satuan waktu yang terletak di bagian atas kita harus ubah terlebih dahulu ya. 30 detik kita meminjam 1. Pinjam 1 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 30 detik ditambah
60 sama dengan 90 detik. 20 menit tadi sudah dipinjam 1 menit, berarti 20 dikurangi 1, tinggal berapa? Tinggal 19 menit. Baik, 19 menit bila dikurangi 45 menit masih negatif hasilnya. Jadi, kita pinjam dari satuan di depannya. Kita pinjam ya ke sini, pinjam 1 jam. Nah, 19 menit ini kita tulis ditambah 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka sama dengan 19 ditambah 60 sama dengan 79 menit. Selanjutnya, tadi 4 jam sudah dipinjam 1 jam. Maka ini tinggal 3 jam. Karena 4 dikurangi 1. Ya, ini tinggal 3 jam. Jadi bisa kita tuliskan bahwa 4 jam 20 menit 30 detik itu sama dengan 3 jam 79 menit 90 detik. Lalu satuan yang tadi sudah kita sesuaikan, kita kurangi dengan yang ditanyakan di soal. Kita tulis kembali 2 jam 45 menit 50 detik. Kita kurangi. 90 dikurangi 50 sama dengan 40. Lalu 79 dikurangi 45. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 34 menit. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1 jam. Jadi hasilnya adalah 1 jam 34 menit 40 detik. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas ya. Ada 5 nomor tentang operasi hitung satuan waktu. Kalian simak baik-baik, kalian ubah satuannya. Kalian ingat tangga ini untuk pedoman mengerjakan. Dan untuk soal nomor 4 dan nomor 5, kalian mengerjakannya dari belakang terlebih dahulu. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Allah dan semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.